Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 3, apa kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian dalam kesehatan yang prima sehingga bisa mengikuti kegiatan pembelajaran secara daring, pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baiklah, kita buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembacaan basmalah memberikan keberkahan kepada kita pada pembelajaran-pembelajaran yang akan kita lakukan. Anak-anak yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar masih tentang kisah keteladanan Nabi dan Rasul. Dan untuk kali ini kita akan mempelajari kisah keteladanan Nabi Syu'aib alaihissalam. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah dapat memahami dan menceritakan kisah keteladanan Nabi Syu'aib alaihissalam. Anak-anak yang berbahagia, Nabi Syu'aib berasal dari suku Madian. Suku Madian adalah orang-orang Arab yang tinggal di sebuah daerah bernama Ma'an di pinggiran negeri Syam. Saat ini Syam dikenal sebagai negeri Syria. Kaum Madian kebanyakan bekerja sebagai pedagang karena kota mereka tempat persinggahan kafilah-kafilah dagang pada saat itu. Kaum Madian tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah berhala. Selain syirik, ada kebiasaan buruk yang suka dilakukan kaum Madian, yaitu suka berbuat curang. Mereka mengurangi takaran dan timbangan jika mereka menjual suatu barang. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Syu'aib untuk menyeru mereka supaya menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Anak-anak yang berbahagia, Nabi Syu'aib alaihissalam melarang melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk kepada kaum Madian. Nabi Syu'aib mengajak orang-orang Madian untuk berbuat adil dan jujur dalam berjual beli. Di dalam Al-Quran surat Hud ayat 85 dijelaskan bahwa Nabi Syu'aib alaihissalam berkata kepada kaum Madian, "Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan." Nabi Syu'aib alaihissalam mengingatkan kaumnya pada kenikmatan yang mereka dapatkan agar mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum Nabi Syu'aib tetap tidak mau mengikuti ajakannya. Bahkan mereka mengejeknya, mengancamnya. Nabi Syu'aib dengan berkata, "Wahai Syu'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau katakan itu. Sedang kenyataannya kami memandang engkau seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidak karena keluargamu, tentu kami telah menganiaya engkau. Sedang engkau pun bukan seorang yang berpengaruh di lingkungan kami." Kemudian dijawab oleh Nabi Syu'aib. Nabi Syu'aib mengatakan, "Dan wahai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu. Sesungguhnya aku pun berbuat pula kelak. Kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang berdusta. Dan tunggulah, sesungguhnya aku bersamamu adalah orang yang menunggu." Anak-anak yang berbahagia, kaum Madian benar-benar ingkar
kebenaran nyata telah ditolak dan mereka menentang ajakan Nabi Syuaib alaihissalam. Sedangkan Nabi Syuaib telah bersabar. Nabi Syuaib alaihissalam merasa khawatir terhadap kaumnya akan adab yang menerima mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala membinasakan kaum Madian. Mereka kaum Madian disambar petir yang sangat keras disertai dengan gempa yang sangat kuat sehingga mati bergelimpangan. Kaum Madian dibinasakan dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala karena menolak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang berbahagia, demikian itu sedikit tentang kisah yang bisa dijadikan teladan buat kita semua dari Nabi Syuaib alaihi salam. Kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pelajaran penting bahwa kita pun sebagai umat Nabi Muhammad memiliki kewajiban, memiliki tanggung jawab berdakwah, yaitu mengajak orang lain menuju kepada kebaikan, menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu membutuhkan kesabaran. Kemudian yang kedua, kaitan dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Memang dalam kisah umat-umat terdahulu, Allah Subhanahu wa taala tak jarang menurunkan azab secara langsung kepada mereka kaum yang menolak ajakan para nabinya. Salah satunya adalah kaum Madian yang menolak ajakan Nabi Syuaib alaihissalam untuk menyembah Allah dan untuk berbuat adil manakala mereka berjualan atau berdagang. Tapi anak-anak yang berbahagia, untuk umat Nabi Muhammad SAW, hal itu tidak dilakukan. Ini senantiasa rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap kita umat Nabi Muhammad SAW. Tentu sepantasnya kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala ini harus disyukuri dengan kesadaran penuh bahwa azab itu akan ada nanti di akhirat. Sehingga untuk terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat, kita seharusnya mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah dan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting buat kita. Dan di sini perbedaan antara kita umat Nabi Muhammad dengan umat-umat terdahulu. Anak-anak yang berbahagia, baiklah, itu dua hikmah, dua pelajaran, dua keteladanan yang bisa kita ambil dari kisah keteladanan Nabi Syuaib alaihissalam. Baiklah, selanjutnya kita akan sampai pada ayo berlatih, yaitu lembar kerja siswa. Ini ada dua ayo berlatih. Ayo berlatih 1 dan ayo berlatih 2, masing-masing 4 soal. Dan silakan ditulis serta dikerjakan. Saya bacakan ayo berlatih 1. Isilah dengan jawaban yang singkat dan benar. Ini berupa lanjutan dari pertanyaan. Nanti titik-titiknya kamu isi dengan jawaban yang benar. 1. Nabi Syuaib berasal dari suku ... 2. Kaum Madian kebanyakan bekerja sebagai ... Kaum Madian tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah ... 4. Nabi Syuaib menyeru umatnya untuk menyembah hanya kepada ... Baik, berikutnya ayo berlatih 2. Sebutkan salah satu kebiasaan buruk kaum Madian. 2. Apa ajakan Nabi Syuaib alaihissalam kepada kaum Madian? 3. Bagaimana sikap kaum Madian setelah diajak Nabi Syuaib untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? 4.
bagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan kaum Madian. Anak-anak yang berbahagia, demikianlah pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga kita semua bisa menteladaninya, bisa mengamalkannya, dan semoga pembelajaran pada pagi hari ini menghasilkan hasil yang maksimal. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.